Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas melanjutkan kelasnya. Bersiap, berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak semua. Pagi Pak. Sehat? Sehat, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, Pak mengambil absen dari dulu ya. Anissa, Afika Raisya, Aisyah Humaira. Baik, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, kemarin kita sudah belajar tentang surat apa? Surat Al-Kafirun. Kalian masih ingat surat Al-Kafirun? Masih. Nah, coba kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la hari ini kita belajar tentang hari akhir atau disebut juga dengan hari kiamat. Maka dengan mempelajari tentang hari akhir kita hari ini, maka tentunya apa harus meyakini tentang keimanan tentang hari akhir itu. Kemudian yang kedua, tujuannya kalian bisa memiliki perilaku yang baik terhadap keimanan tentang hari akhir itu. Kemudian selanjutnya kalian dapat memahami hikmah beriman kepada hari akhir. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita belajar tentang iman kepada hari akhir. Siapa yang bisa? Beriman kepada hari akhir termasuk rukun iman yang berapa? Angkat tangan, mana? Yang keberapa ada? Bagus, adalah rukun iman yang kelima, yaitunya beriman kepada hari akhir. Ini alam yang dilalui manusia nanti. Nah, yang pertama ada namanya alam ruh. Alam ruh itu berada Allah yang menentukan. Nah, kemudian ada alam kandungan. Maka selama dalam kandungan 3 bulan, 10 hari sampai 4 bulan itu baru ruh itu dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ibu kita. Kemudian yang ketiga ada alam dunia. Ini tempat kita. Ini tempat kita semua ini alam dunia. Kemudian sesudah mati kita baru disebut dengan alam kubur.
atau alam barzah. Kemudian sesudah alam barzah itu sudah dikiamatkan hari oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah disebut dengan alam akhirat. Nah, nih, iman kepada Allah, kepada hari akhir, yaitunya mempercayai dan meyakini akan adanya kehidupan yang kekal dan abadi selama setelah dunia ini. Jadi alam akhirat itu nampak semua sesudah dunia ini kemudian dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka adanya hari akhir nanti. Jadi hari kiamat itu hari berakhirnya alam semesta. Jadi kalau kita beriman kepada hari akhir, kita meyakini bahwa sesudah kehidupan dunia ini ada kehidupan akhirat. Lihat, ini gambar apa? Gunung meletus. Ini? Ini? Gempa bumi. Semuanya itu termasuk kiamat. Sehingga kiamat itu terbagi atas dua. Jadi kiamat itu terbagi atas dua. Mana yang dua? Kita jelaskan. Ini ya. Kiamat itu ada dua. Yang pertama ada namanya kiamat sugro. Ada kiamat sugro. Kiamat sugro itu apa, Pak? Matinya manusia secara alami atau karena bencana alam. Meninggal orang itu merupakan kiamat kecil atau kiamat sugro. Kemudian terjadi banjir, itu kiamat sugro. Kemudian terjadi gempa, kiamat sugro. Terjadi tsunami, kiamat sugro. Semuanya bencana yang ada terjadi di alam dunia ini termasuk kiamat sugro. Kemudian yang kedua, pembagian kiamat itu ada kiamat kubro. Kiamat apa? Apa kiamat kubro? Oh, kiamat besar. Apa kiamat besar itu? Hancurnya seluruh alam semesta. Dan ketua kelompok ke depan untuk mencabut tampilannya. Silakan. Berbalik situ. Di situ ada. Situ ada. Geser. Kelompok 1. Belok. 2. Tunggu. 3. 4. Silakan buka lognya. Lihatkan ke depan. Lihatkan ke depan lognya. Nomor Yuda kelompok 1. Ada 3. Itu. Silakan duduk. Masing-masing. Silakan kelompok membacakan hasil diskusinya. Kelompok nomor 2. Pak, sebentar Pak. Saya dari kelompok 3. Ya, saya sebagai ketua dengan peserta membuat soal. Akan membacakan hasil dari kami dari kelompok 3. 1. Jelaskan soal hari kiamat. Hari kiamat adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. 2. Jelaskan 4 contoh kiamat sugro. Kiamat sugro hancurnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, air bah atau banjir bandang. 3. Jelaskan 4 tanda akan datangnya hari kiamat. 1. Banyak ulama muslim yang wafat. 2. Ilmu agama dianggap tidak penting. 3. Manusia makin terang-terangan. 4. Banyak peperangan kerusuhan di muka bumi ini. 4. Jelaskan 4 hikmah mempercayai hari kiamat. 1. Kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. 2. Kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. 3. Hindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. 4. Bersikap jujur, disiplin dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. 5. Jelaskan 4 perbedaan kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro adalah meletusnya gunung, gempa bumi
benda. Sementara kiamat sugra adalah hancurnya matahari, bumi, dan planet-planet lainnya. Demikianlah hasil yang dapat sampai. kami. Apakah teman-teman semua Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin tanya? Kelompok 1? Ada bertanya? Coba. Ada yang ingin tanyakan kelompok 1? Angkat tangan. Ya, ada kelompok 1 yang ingin tanyakan. Berdiri, silakan Yuda berdiri. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya kepada Jelaskan soal arti hari kiamat. jelaskan kembali tentang hari kiamat itu, kata kelompok 1. Hari kiamat adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Seperti matahari, bumi yang tidak berputar lagi seperti semulanya. Alam semesta dan isinya hancur. Manusia dan makhluk tidak akan ada di bumi seperti hancuran debu yang ditiup. Bagus. Ada lagi? Paham kelompok 1? Ya, itu. Demikianlah. Demikianlah hasil yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba tepuk tangan untuk kelompok. Hello. Hello. Baiklah. Itulah hasil diskusi kita pada hari ini. Tadi sudah dibacakan untuk hari ini tentang hari kiamat sudah kita pelajari. Apa itu hari kiamat? Hari hancurnya alam semesta. Kiamat itu ada berapa? 2. Ada kiamat sugra. Ada kiamat sugra. Kemudian apa hikmah kita beriman kepada hari kiamat? Bertambah yakinlah kita kepada Allah untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Demikian saja pertemuan kita pada hari ini. Mari sama-sama kita membacakan hamdalah.